Strategi Israel dalam menghadapi Hamas melibatkan beberapa aspek, termasuk penggunaan kekuatan militer. Israel telah melaksanakan berbagai operasi militer di jalur Gaza untuk menghadapi Hamas dan menghancurkan infrastruktur militer mereka. Pemblokiran. Israel menerapkan pemblokiran terhadap jalur Gaza untuk membatasi akses ke bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membangun senjata atau infrastruktur militer. Intelijen. Israel memiliki kemampuan intelijen yang kuat untuk memantau dan menghadapi ancaman dari Hamas. Kerjasama internasional. Israel bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menghadapi Hamas dan mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut. Upaya diplomati. Israel juga melakukan upaya diplomatik untuk mendukung solusi damai dan menghentikan konflik dengan Hamas. Namun, strategi Israel dalam menghadapi Hamas masih menjadi topik perdebatan dan kontroversi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Israel kini menerapkan strategi baru dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. Sebelumnya, fokus Israel adalah melenyapkan sebanyak mungkin anggota Hamas. Namun, kini mereka berencana menguasai hingga 75% wilayah Gaza. Tujuan utamanya adalah menekan Hamas dengan menghancurkan infrastruktur mereka agar dapat membebaskan sandera yang masih tersisa. Menurut pernyataan Israel Defense Forces, IDF, pada Minggu, 25 Mei 2025, mereka berniat menduduki 75% wilayah Gaza dalam waktu 2 bulan. Langkah ini merupakan bagian dari serangan baru terhadap kelompok Hamas. IDF merencanakan pemindahan warga Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta orang ke 3 zona kecil. Zona pertama terletak di Mawasi, di pantai selatan Gaza, yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai zona kemanusiaan. Zona kedua mencakup Der al-Bala dan Nuseirat di Gaza Tengah, tempat IDF akan beroperasi dengan pasukan darat. Zona ketiga berada di pusat kota Gaza, di mana banyak warga Palestina kembali selama gencatan senjata awal tahun ini. Diperkirakan, sekitar 700.000 warga Palestina tinggal di Mawasi, 300.000 hingga 350.000 di Gaza Tengah, dan 1 juta di pusat kota Gaza. Dengan demikian, sekitar 2 juta penduduk Gaza akan terusir ke wilayah yang hanya mencakup 25% dari total luas kantong tersebut. IDF kemudian akan merebut 75% sisanya, membersihkan wilayah itu dari infrastruktur Hamas, merobohkan sebagian besar bangunan, dan menguasainya untuk masa depan. Wilayah yang akan direbut termasuk seluruh Rafah, Han Younis, dan kota-kota di utara Gaza. Menurut rencana IDF, mereka hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menguasai 75% wilayah Gaza sejak operasi dimulai. Saat video ini dibuat, militer Israel telah menguasai sekitar 40% wilayah jalur Gaza. Petinggi militer menjelaskan bahwa IDF kini mulai mengalihkan fokus dari melenyapkan sebanyak mungkin anggota Hamas menjadi perebutan wilayah dan penghancuran infrastruktur Hamas. Kelompok tersebut telah membangun sekitar 900 km terowongan di Gaza, dan sejauh ini IDF baru berhasil menghancurkan sekitar 25% dari keseluruhan terowongan. IDF berpendapat bahwa serangan harus difokuskan pada terowongan yang digunakan sebagai pusat komando atau pembuatan senjata, bukan hanya terowongan untuk pergerakan. Mereka yakin bahwa Hamas dapat dikalahkan dengan menghancurkan sayap militernya, termasuk seluruh infrastruktur yang ada, serta menargetkan pemerintahan sipilnya, merebut wilayah, dan mencegah kelompok tersebut mengendalikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Mengalahkan Hamas akan memungkinkan Israel membebaskan 58 sandera yang tersisa, dengan hanya 20 diantaranya yang diakini masih hidup. Meski demikian, pejabat politik Israel belum melakukan diskusi yang berarti mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah Hamas dilengsarkan. Saat mengunjungi Gaza pada Minggu, 25 Mei 2025, Panglima IDF, Letnan Jenderal Samir, menyatakan bahwa pertempuran melawan Hamas bukanlah perang yang tiada akhir. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya siap mengakhiri perang dengan beberapa syarat, yaitu pengembalian semua sandera, pelucutan total senjata Hamas, dan pelaksanaan rencana Donald Trump untuk Gaza. IDF tidak hanya berfokus pada penguasaan Gaza, tetapi juga mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga. Selama ini, mereka menuduh bahwa bantuan yang masuk ke Gaza digunakan oleh Hamas untuk mempertahankan kekuasaan. Israel menyatakan bahwa sebagian besar bantuan tersebut disita oleh Hamas dan digunakan sendiri, atau dijual kepada penduduk dengan harga lebih tinggi untuk membayar gaji anggota dan merekrut lebih banyak anggota. Oleh karena itu,
Israel tetap pada rencananya untuk mengorganisir bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Mekanisme baru akan mulai dicoba pada Senin, 26 Mei 2025. IDF akan mendirikan 4 pusat distribusi bantuan di Gaza yang dioperasikan sepenuhnya oleh perusahaan keamanan swasta Amerika dan dijaga oleh IDF. 3 lokasi distribusi akan berada di Rafah untuk melayani warga di Mawasi dan Gaza Tengah. Sementara lokasi keempat akan berada di koridor Netzarim di Gaza Tengah untuk melayani warga yang tinggal di pusat kota Gaza dan bagian utara Gaza Tengah. Secara teknis, wakil dari setiap keluarga akan datang ke pusat distribusi dan mengambil paket makanan untuk 5 hari dari perusahaan Amerika. IDF memperkirakan setiap pusat dapat melayani hingga 300.000 orang per minggu. Truk bantuan yang membawa pasokan untuk rumah sakit dan tepung untuk toko roti akan terus dikirim ke Gaza untuk sementara waktu. Operasi militer Israel kini tidak hanya memburu Hamas, tetapi juga mengincar inti wilayah Gaza. Dalam 2 bulan, mereka berencana merebut 75% dari wilayah tersebut, memindahkan paksa 2 juta warga ke sudut sempit sisa tanah. Infrastruktur akan dihancurkan, bantuan akan dikontrol, dan sandera dijadikan alasan. Namun, siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang berakhir? Tak ada jawaban yang jelas. Di balik strategi militer ini, terdapat tanda tanya besar. Apakah ini perang demi keamanan atau pendudukan yang dibungkus dengan dalih ancaman dan sandera? Di medan konflik, narasi sering berubah. Namun satu hal yang pasti, yang paling menderita selalu adalah rakyat sipil. Jalur Gaza masih menjadi medan perang antara Israel dan Hamas. Setelah 2 bulan gencatan senjata yang gagal, Israel melancarkan serangan besar-besaran, mengerahkan puluhan ribu pasukan, dan mempersempit ruang hidup jutaan warga Palestina. Seiring meningkatnya tekanan terhadap kelompok Hamas, strategi militer Israel mengalami pergeseran. Jika sebelumnya fokus utama adalah melenyapkan sebanyak mungkin anggota Hamas, kini arah operasi di lapangan tampaknya mulai berubah. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan besar terhadap Hamas di jalur Gaza sejak 18 Maret 2025. Serangan ini diawali dengan gelombang serangan udara masif yang menandai dimulainya fase baru konflik. IDF mengarahkan 5 divisi ke Gaza, melibatkan puluhan ribu tentara dengan rencana meluncurkan operasi darat besar-besaran jika Hamas tidak membebaskan para sandera yang masih mereka tahan. Tujuan utama dari operasi ini adalah menduduki 75% wilayah jalur Gaza dalam waktu 2 bulan, meningkat dari sekitar 40% wilayah yang saat ini sudah dikuasai Israel. Dalam strategi operasi daratnya, warga Palestina diperkirakan akan tersingkir ke 3 zona sempit yang hanya mencakup 25% dari luas jalur Gaza. Ketiga zona tersebut meliputi Mawasi di pantai selatan yang dijadikan zona kemanusiaan, kawasan Der Al-Balah dan Nuseirat di Gaza Tengah, serta pusat kota Gaza yang sebelumnya menjadi tempat banyak warga kembali selama masa gencatan senjata. IDF memperkirakan distribusi warga saat ini sekitar 700.000 di Mawasi, 300.000 hingga 350.000 di Gaza Tengah, dan sekitar 1 juta di pusat kota Gaza. Ini berarti 2 juta penduduk Gaza akan terusir ke wilayah yang luasnya hanya 25% dari total jalur Gaza. Sementara itu, wilayah Rafah, Han Yunis, dan utara kota Gaza ditargetkan untuk direbut penuh, dihancurkan infrastrukturnya, dan dijadikan sebagai zona kontrol Israel dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Melansir The Times of Israel, IDF menyatakan bahwa mereka kini telah mengubah fokus strategis perang. Jika di awal serangan militer Israel lebih menitikberatkan pada eliminasi sebanyak mungkin pejuang Hamas, kini strategi beralih ke perebutan wilayah dan penghancuran total infrastruktur Hamas. Fokus baru ini mencakup penghancuran jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang panjangnya mencapai 900 km. Meskipun baru 25% dari total jaringan yang dihancurkan, IDF menyatakan bahwa sebagian besar terowongan penting, termasuk yang digunakan untuk serangan, komando, dan produksi senjata, telah berhasil dilumpuhkan. Di saat bersamaan, IDF juga menargetkan struktur pemerintahan sipil Hamas dengan tujuan mengakhiri kendali Hamas atas Gaza dan membuka jalan untuk pembebasan 58 sandera yang tersisa. Meskipun hanya sekitar 20 diantaranya yang diakini masih hidup, hingga kini belum ada keputusan atau diskusi politik serius dari pemerintah Israel mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah Hamas berhasil dikalahkan. Dalam perkembangan lainnya, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal El-Zamir, menegaskan bahwa perang ini bukanlah konflik yang tiada ujung. Menurutnya,
Hamas kini berada dalam tekanan luar biasa akibat kehilangan sebagian besar aset dan struktur komandonya. Di sisi lain, IDF menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan selama masa gencatan senjata, dengan menyita dan menjualnya kembali untuk membayar gaji pejuang serta merekrut anggota baru. Oleh karena itu, sejak awal Maret 2025, Israel menghentikan aliran bantuan dan menerapkan mekanisme baru yang mulai berjalan minggu ini. 4 pusat distribusi bantuan telah dibangun di Gaza, dioperasikan oleh perusahaan keamanan swasta AS, sementara IDF hanya memberikan perlindungan luar. 3 lokasi berada di Rafah untuk melayani mereka yang berada di Mawasi, sedangkan lokasi keempat terletak di koridor Netzarim di Gaza Tengah untuk penduduk di kota Gaza dan Gaza Tengah. Setiap pusat dapat melayani hingga 300.000 orang per minggu. Sejak operasi dilanjutkan, IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 2.900 target dan menewaskan sedikitnya 800 anggota Hamas, termasuk 50 pejabat tinggi serta lebih dari 2 lusin pelaku serangan 7 Oktober. Namun, klaim ini berseberangan dengan data dari Hamas yang menyebutkan bahwa lebih dari 3.785 warga Palestina tewas selama periode ini. Angka tersebut belum dapat diverifikasi dan tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Kementerian Kesehatan Hamas melaporkan bahwa total korban di Gaza kini telah melebihi 53.000 orang, termasuk yang hilang. Dari pihak Israel, total korban dalam operasi darat dan pertempuran sejak 7 Oktober 2023 mencapai 420 jiwa. IDF telah mengubah strateginya dari pembasmian langsung anggota Hamas menjadi perebutan wilayah dan penghancuran infrastruktur kelompok tersebut. Mereka bertujuan menguasai 75% wilayah Gaza dalam waktu 2 bulan, memecah warga sipil menjadi 3 zona sempit, dan menghancurkan sistem kekuasaan Hamas dari akar baik militer maupun sipil. Meskipun mereka mengklaim berusaha meminimalkan korban sipil, konflik ini telah menelan ribuan nyawa dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang semakin mendalam. Dengan belum adanya kejelasan mengenai arah pemerintahan pasca Hamas, masa depan Gaza masih diliputi ketidakpastian. Ikuti terus perkembangan konflik antara Israel dan Hamas.